Ya lebay lah. Katanya ingin memperjuangkan apa? Ya, salah sendiri kenapa dirusak? Pajak kita bakal naik. Ya, terus nih ya. Sabar dong. Sabar. Lapar ternyata ya. Halo teman-teman, balik lagi di acara Dua Sisi Project. Nah, kali ini di episode Persepsi, episode pertamanya Persepsi, bakal bahas isu-isu yang lagi trending di masyarakat nih. Sekarang tuh kita lagi ribut-ribut apa sih? Apa ya? RUU Cipta Kerja. Jangan langsung yang susah dong. Ini baru episode pertama kita langsung bahas raja terakhir. Yang ringan-ringan dulu. Nggak ada kata ringan ya. Semua adalah ya patut diperbincangkan. Saya belum nyiapin pengacara. Aduh, belum nyiapin pengacara ya. Oke, di kesempatan kali ini episode Persepsi ini bakal ngobrol sama Rakata Rizky dan Madan. Nah, halo. Ini kita bakal bahas tentang RUU Cipta Kerja. Itu kan lagi polemik banget ya di masyarakat tuh. Sebenarnya kalau kamu sendiri tuh tahu nggak sih kan sama RUU Cipta Kerja itu, atau ya ikut-ikut aja, atau gimana sih sebenarnya? Kalau dibilang tahu, kalau dibilang nggak tahu. Ya gimana ya? Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya tuh? Ya keluarnya aja kan udah kontroversi, desain tapi barang nggak ada. Tapi kalau sekarang sih udah ada ya katanya yang 800 halaman itu kan ya. Kayak ada dan tiada gitu ya. Tapi udah keluar 800 juga, udah males mau bacanya. Udah males ya. Saya juga baca ya baru 400 halaman terus doang. Udah banyak poin-poin yang kesebar itu kayak ada, tapi terus pas kita cari mana gitu ya, waktu itu mana nggak ada gitu. Udah nggak ada. Nah, kalau sekarang katanya udah ada ya yang 800 sekian halaman itu. Terus nih, karena RUU Cipta Kerja ini kan ada yang pro kontra gitu kan, udah setuju, enggak, pokoknya nggak mau gitu kan. Nah, mereka akhirnya banyak demo nih, terutama mahasiswa sama buruh, banyak demo di mana-mana kan, hampir seluruh kota besar yang ada di Indonesia ini pada demo. Sebenarnya menurut kamu kayak demo ini masih baik, asik, layakkah, relevankah gitu untuk menangani RUU Cipta Kerja ini? Sebenarnya sih demo ya silakan aja demo ya. Cuman kalau udah kayak bakar-bakar halte, bikin video TikTok, waduh Anda open BO, Anda mau ngapain? Anda ingin menyuarakan suara rakyat tapi ingin mengikuti nafsu birahi. Astagfirullahaladzim. Muhasabah diri Anda, Mbak. Refleksi diri. Saya melihat Anda di IG. Nyari saya pesan. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, kayak demo itu masih oke-oke aja lah gitu ya. Mau demo silakan. Itu kan salah satu cara media untuk meluapkan apa yang ada di pikiran kita gitu, persepsi kita dan sebagainya, opini yang ada di masyarakat. Cuman memang mungkin itu tadi sih ya, kadang disalahgunakan banyak. Udah itu juga ada teman kita yang nggak mau ikut demo dibilang nggak pro rakyat. Iya, terus kayak bilang cupu atau apa, dibully gitu ya. Ya sebenarnya sih untuk menyuarakan apa opini kita ya itu nggak mesti harus dari demo sih, bisa dari tulisan, bisa dari gambar-gambar mungkin ya, banyak seperti caranya. Apa Instagram apa? Enggak. Oke. Jadi ya itulah ya tadi demo mahasiswa dan lain sebagainya. Ya semua orang punya caranya masing-masing. Sebenarnya kita patut menghargai aja sih ya, mau caranya demo, mau buat apa gitu di tulisan, terus juga buat gambar gitu boleh aja. Tapi gini nih, pas lagi demo tuh ya, aku tuh sebenarnya kayak nyari ini di sosmed dan sebagainya, mana sih konten apa, konten yang menjelaskan gitu ya, value dari isi RUU Cipta Kerja itu apa. Tapi kebanyakan apa coba kan, di match cowok ganteng gitu, waktu demo. Menurut kamu kayak buat konten lagi demo kayak gitu tuh kayak gimana? Makanya saya bilang ya demo boleh-boleh aja, cuman ya jangan buat video TikTok terus gitu ya. When you love me apa? Anda ingin menyuarakan apa? Anda ada juga ikut demo, pulang-pulang dapat pacar baru. Iya. Ada aplikasi Tinder, Mbak. Tinder. Apa itu Swipe Tinder? kanan. Iya, malah buat konten value-nya sendiri jadi hilang. Udah gitu juga apa ya? Jadi kan kalau kayak gitu yang disorot media juga ya bukan value dari demonya. Isi dari RUU Cipta Kerja itu. Gimana kelanjutannya? Iya, nggak ada kelanjutan yang jelas ya. Malah sekarang yang masih rame ya cowok-cowok ganteng, cewek ganteng. Sumpah itu kayak apa gitu, nggak ngerti juga gitu ya. Anda main Mobile Legend aja. Jangan ikut demo. Oke, main Mobile Legend aja ya jangan. Nah terus gini juga, yang lagi heboh itu di masyarakat nih ya, Bu Puan itu kan katanya nih sempat mematikan
mikrofonnya apa dari Demokrat pada saat berbicara. Menurut kamu gimana Kak? Itu sih nggak dimatiin ya. Tapi aku tuh lihat dimatiin loh Kak. Mana dimatiin? Ibu Puan itu cuman ganti MP3. MP3 kayak mana? Bayangin lagi rapat kan dari pagi sampai malam sampai malam itu kan sampai maghrib. Ya kalau nggak ada hiburan pusing. Orang di sana itu pada debat satu sama lain debat kan pusing, makanya Ibu Puan setel musik. Setel musik. Tapi katanya ada yang bilang juga, ya pembelaannya sih katanya itu pakai timer. Ya wajar, mati sendiri otomatis gitu tuh. Otomatis emang mati bener. Ya. Pencet. Kalau dibilang otomatis, kok bisa? Ya, siapa yang mengatur? Tapi bisa aja sih itu otomatis kan. Tapi kalau otomatis kayaknya gimana ya, agak aneh gitu. Tapi kan. jadi Karena kan nggak masalah ya, jadi kayak nggak dimatiin sebenarnya, nggak dimatiin ya. Kalau dibilang otomatis nggak kepikiran aja sih sistemnya gimana. Nggak kepikiran gimana ya, sistemnya. Cuman kalau alasannya dibilang setiap orang diberi waktu untuk berbicara kan karena ada ya rame juga lah yang ingin menyampaikan suaranya. Ya sah-sah aja gitu. Iya sih. Sah-sah aja dimatiin. Ya, karena kan kalau udah debat gitu kan kadang suka lupa waktu. Anda dibayar Bu Puan ya? Dia Bu yang bilangnya. Maaf Bu. Atau dia buzzernya astagfirullah. Terus tapi kalau Ibu mau bayar deh nggak apa-apa. Iya lagi kehilangan pekerjaan. Rakata 148. Terus juga nih ya soal matiin mic. Masih kelanjutan dari matiin mic tadi. Masih lanjut. Masih lah. Itu karena saya udah ngeles itu. Waktu pas matiin mic ini walk out saya gitu kan. Nah, ada yang walk out loh dari Demokrat. Gimana? Kalau walk out sih untuk saya ya itu udah terlalu terlalu lebay gitu. Kenapa Anda mengatakan lebay? Ya lebay lah. Orang kita di sana diskusi, kita debat, kenapa harus walk out? Kalau memang ya kalau dia itu wujud ekspresinya dia, ya kenapa nggak diadu argumentasi? Berarti argumentasi dia lemah gitu ya. Ada yang salah berarti di argumentasi dia sehingga dia nggak kuat secara argumen gitu ya. Tapi kan kayaknya Bapak DPR dari Demokrat kayaknya nggak mungkin lemah ya. Mungkin dia karena udah maghrib ya terus mau mau istirahat kali ya, udah walk out aja gitu. Tapi walk outnya itu menurut kamu sendiri lebay ya? Kalau nyampe walk out sih lebay sih, kenapa harus walk out gitu? Ya harusnya tetap diperjuangkan ya. Diperjuangkan. Kenapa? Walaupun mic dimatikan tadi. Iya. Katanya ingin memperjuangkan hak rakyat. Oh. Benar. Nah terus kan dari muncul kayak gitu tuh ya. Nah itu tuh akhirnya muncul lah tagar-tagar turunnya presiden, terus juga muncul tagar Demokrat mungkin pro rakyat lah dan lain sebagainya. Muncul juga ini sosok Pak SBY yang udah lama nggak terdengar, terus muncul nih gara-gara walkout ini juga. Gimana tuh? Ya mungkin itu cuman apa ya? Ya semua orang juga kayaknya bikin tagar gitu kan. Andai saya jadi presiden, bahkan Bapak Anies ya sah-sah aja kan dia pengen jadi presiden. Aku tuh kayak tapi kalau dari sisi aku tuh ya kayak Demokrat ini nggak tahu ya, kayak lagi ngeliat peluang aja gitu. Gimana kalau ngeliat peluang gimana menurut kamu? Kayak ngeliat peluang. ya kenapa enggak, ada peluangnya loh gitu. Ya namanya politik ya. Namanya politik. Karena kalau untuk politik sendiri yang namanya negatif campaign ya sah-sah aja gitu ya. Ya kalau misalkan kita cuman mengkampanyekan hal baik dari kita, ya oke aja gitu ya. Dari pihak lain juga ada hal baik. Oke, benar-benar. Setuju. Yang nggak boleh itu ya black campaign. Nah, kalau black campaign ya nggak boleh. Oke, wah nanti kamu bakal dihubungin sama Pak ini nih. Mendukung dia guys. Ya namanya politik gitu kan. Namanya politik. Ya politik. Ya apa sih? By the way nih, ngomongin RUU Ciptaker tadi nih kan udah baca belum? Berapa ratus halaman terbaca? Udah. Dari 800 halaman baru baca 400 halaman. Lupa. Ya. Dipikir-pikir gini juga ya. Kita tuh kayak baca novel tuh ya. Misalkan 500 halaman. Itu aja nggak ingat ya kita. Iya. Maksudnya kayak ini sekarang kita dikasih 800 halaman harus dibaca dalam waktu dekat. Ya gimana? Kita baca novel kita suka aja nggak mungkin kan ingat semua dan cepet gitu ya. Nah, apalagi ini undang-undang, bahasa undang-undang sama bahasa novel udah jelas beda tingkatannya. Iya juga sih, kalau aku sih bacanya banget gitu belum, cuman ya lihat-lihat memperhatikan gitu sih. Aku lebih mengamati aja. Kalau bacanya males banget, banyak banget tuh. Kenapa sih bikin undang-undangnya
banyak banget nyampe 800. Biar kepake lo kertasnya, tintanya tuh sayang udah Kasihan mahasiswa hukum. Bayangin kalau dapat tugas dari dosen, silakan Anda beli undang-undang Cipta Kerja atau Anda print. Iya juga ya. Habis berapa baru kepikiran bener. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak kasih anggaran untuk cetak itu, saya setuju. Karena saya belum lulus sampai sekarang. Ya, belum lulus dan harus mengkaji RUU Cipta Kerja. Ya, karena Bapak. Saya dikasih tugas sama dosen suruh mengkaji itu. RUU Cipta Kerja. Oke DPR nih. tidak asik. Ngomongin RUU Cipta Kerja juga. Jadi itu katanya sih ini kan opini-opini di masyarakat ya. Ini tuh kayak gagal prosedur gitu loh, terlalu cepet, udah kayak dalam tengah malam disahkan cepet-cepet. Ada apa sih gitu? Gagal prosedur, terlalu cepet menurut kamu? Ya bagus dong. Bagus. Kalau selesai cepet. Ya tapi kan jadinya kayak gagal prosedur gitu loh, misalnya isinya nggak jelas gitu-gitu. Ya, nih sekarang pilih selesai lama atau selesai cepet. Yang mending selesai cepet lah. Iya, tapi kalau hasilnya ngebingungin rakyat ini kayak mana? Anda pilih selesai cepet tanpa mengeluarkan budget mahal atau selesai lama dengan budget mahal. Ingat. Iya, tapi iya juga sih ya kayak ingat itu. Ada budget. Ada budget. Jadi mendingan cepet ya. Mending cepet karena ujung-ujungnya pasti. Tapi iya juga sih dipikir-pikir kayak apa ya? Lama, budgetnya kok makin gede, hasilnya juga jangan-jangan sama. Ya, jangan sama. Ya mending cepet ya udah ya, gitu ya. Menghemat kan? Nggak ada yang salah. Justru berarti dengan DPR ini mengesahkannya itu dibilang cukup cepat, ada sesuatu yang meningkat dari kinerja DPR kan, yang mungkin biasanya kata-kata orang beberapa anggota oknum di sana itu ya cuman tiduran ya, mending tidur katanya daripada bangun kok tiba-tiba ngasain RUU gitu ya. Ya lebih baik mereka bekerja kan. Ya udah berarti udah makan hak rakyat. Bekerja loh, mereka tuh bekerja. Ingat itu sampai jam sekian malam itu tuh bayangin bekerja. Seharusnya dia orang itu tidur lagi asik-asik nonton azab Indosiar, mereka harus bekerja sampai maghrib kan. Bahkan mereka sampai kelewatan DA Akademi demi undang-undang ini, demi RUU Cipta Kerja. Oke, terus ini mereka nggak ngeliat kan Soimah komentar apa. Peduli banget sih Soimah komentar apa. Kamu penonton setia kayaknya ya kan? Masa nonton. Oh ya nonton. Terus juga nih yang banyak yang berkembang katanya dengan RUU Cipta Kerja ini kayak mendatangkan investor, merugikan rakyat kecil, buruh gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih kayak gitu tuh? Ini sih yang lucu ya. Nggak tahu sih, ini dari pandangan saya aja ya. Kita lihat lagi sejak awal tujuan dari undang-undang ini apa? Urgensinya gitu apa? Gitu? Bukan urgensinya. Tujuan ini dibuat untuk apa? Emang untuk apa? Tahu? Lah, kan untuk mendatangkan investor. Ya, gitu. Bukan untuk mensejahterakan buruh. Oh, jadi logikanya kalau mau sejahtera jangan jadi buruh gitu maksudnya? Ya kalau misalkan dibilang undang-undang ini untuk mensejahterakan buruh tapi hasilnya ya merugikan buruh, ya Anda boleh berprotes itu ya. Ini kan untuk mendatangkan. Tapi gini, kayak setiap DPR ditanya juga, ini nih cuma nguntungin investor nih kata. Karena memang sebenarnya ya, nguntungin investor ya. Ya kalau misalkan ngerugiin investor kenapa? Tapi mereka tuh nggak mau ngaku kalau ditanya nguntungin investor tuh kayak nggak mau ngaku gitu. Ngaku kok? Iya sih gimana? Di awal mereka ngaku undang-undang ini untuk mendatangkan investor. Tapi semakin kesini tuh kayak mereka ya nggak gitulah, kami ini mensejahterakan pengusaha kecil gitu ngomongnya. Nggak ngaku kalau misalkan mempermudah investor gitu tuh. Ngaku. Oh ya. Ngaku kok. Nggak denger ya. Ngaku. Nggak ya. Cuman kan walaupun ini dibilang menguntungkan investor, tapi ya harus diakuin sih memang ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi lah mengenai pasal-pasal yang ada di undang-undang itu kan, karena katanya ada beberapa yang memang indikasinya dapat merusak lingkungan. Iya, kemudian kalau aku sih kayak lebih concern ke situ. Terus apa lagi tuh? Nggak tahu, yang tentang dukun-dukun itu masih ada. Oh iya, itu tuh ada tahu ternyata. Aku dikirimin teman gitu ada. Iya, jadi kayak profesi itu diakui kayak dukun gitu tuh. Enggak, kalau misalkan pasal dukun ini masih ada
Kenapa? Nih, Bapak DPR. Saya punya ide yang lumayan brilian. Kalau misalkan memang Anda percaya dengan dukun-dukunan ya, lebih baik Anda bikin regulasi Apa perdukunan? enggak yang mengatur tentang semua BUMN itu pakai pesugihan. Ya Allah, pakai pesugihan. Iya. Ya Kalau emang yakin ya, kalau yakin ya kalau sama. mereka percaya sama yang begitu aja, kenapa nggak suruh BUMN pasang pesugihan? Biar kaya ya negara Iya. kita ya. BUMN kan Aduh, bener. kebanyakan Tapi kita banyak utang ya. kebanyakan rugi minta dana terus pilot ke negara. Ya mending dia orang pasang pesugihan, untung ya paling apa sih, selesai ngejabat ya tobat lah. Terus juga Iya. ini nih, ada yang bilang kenapa sih gitu harus ngelesain, harus cipta kerja lagi keadaan kayak gini lah. Kenapa nggak fokus sama menyelesaikan COVID ini gitu? Solusinya apa kalau misalnya dampak COVID ini? Menurut kamu tuh gimana? Apa kita harus emang fokus ke COVID itu atau memang Susah sih. harus cipta kerja ini penting banget gitu? Atau gimana? Semuanya harus jalan barengan sih sekarang. Apalagi kan katanya ya rumornya ekonomi Indonesia ini kan udah mulai Mulai apa tuh? apa namanya, Mulai apa sih? Turun apa gimana? bukan turun, Apa? aku lupa namanya, Aduh, resesi. oh ya Iya, resesi. apalagi kan, katanya. Ekonomi Indonesia udah mulai resesi kata Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ya. Ditambah lagi dengan adanya kasus COVID yang terus bertambah kan. Bertambah tiap hari. Tapi anehnya ya, kalau misalkan Apa tuh? Indonesia ini resesi, Terus? apa indikatornya gitu? Karena kan kalau misalkan dibilang pemerintah ini udah nggak punya Duit. uang lagi Uang. gitu kan untuk mengelola negara, tapi di sisi lain pemerintah juga sempat mengeluarkan uang ya Betul. cuma-cuma untuk bayar bazar pariwisata gitu. Iya, yang kayak dia dibayar sekian ratus juta. Iya, Kayak influencer gitu, Iya. aku sempat denger itu. 90 miliar kan kalau nggak Iya, salah dananya. Dan gede itu banget. cukup gede. Pengen ya, kita juga pengen kalau gitu. Bahkan kalau misalkan 90 miliar ini dibagiin ke setiap penduduk ini sih itu Secara lebih rata dari- gitu ya. bisa lebih ya sekitar 3 juta. Bisa ngebantu UMKM yang lagi down dan Iya. sebagainya. Sebenarnya Dan- lebih Ya itu lebih apa ya, lebih impactnya lebih kerasa Lebih kerasa lah. dibandingkan kita ngidupin pariwisata. ya. Jadi memang sebenarnya kayak ya polemik banget sih ya RUU Cipta Kerja ini, kayak urgensinya apa, dan memang yang jadi permasalahan di masyarakat juga lagi COVID kayak gini gitu. Di sisi lain pemerintah bilang A tapi dia ngelakuin B. Tapi kok Jadi- jor-joran di anggaran yang lain tuh gede, tapi katanya kita resesi. Bingung juga ya. Jadi ya saling tumpang tindih aja Iya, gitu. jadi kita ini harus kayak mana? Ngomong-ngomong, lapar tau. Nggak, kita nggak ada ikan, sorry ya. Ya gak ada ikan, siapa tuh gue lapar guys, lapar. Nah, kemarin juga gini ya, Pak Jokowi ini ya, presiden kita, banyak dicari oleh masyarakat pada saat demo. Where is our president gitu kan? Kemana nih? Emang lagi kemana sih? Ke Kalimantan kan. Ngapain bapaknya? Katanya sih ngapain? Nengok apa itik. Nongol itu ke Pak Ayam gitu ya? Iya. Cuman Gimana? Menurut kamu gimana tuh? nggak tahu ya. Mungkin aja kan ya, mungkin Pak Presiden ini emang dari jauh-jauh hari Sudah udah ada schedule ke sana sih. Cuman iya sih nggak bisa di reschedule gitu. bisa banget padahal. Karena kan ya itu itik gitu loh. Kalau misalkan bakal tetap hidup. ya itik ya tetap jadi itik walaupun Pak Presiden nggak kesana kan. Itik akan Nggak mungkin tetap kan jadi- itik menjadi gotik. Ya itu ya, intinya kemarin termasuk saya. Nah sebenarnya itu kayak Seharusnya sih nunggu mana ya Pak Presiden ini, kayak Indonesia lagi rusuh banget nih gitu, kayak pasti butuh ditenangkan gitu sama pemimpin gitu. Dan ya di beberapa hari kemudian muncullah gitu kan di konferensi pers itu, dan itu tuh jujur sih kalau itu udah di luar ekspektasi. itu sih mirip klarifikasi ketimbang. Jadi tuh coba, kalau jujur ya, kalau saya sendiri tuh kayak sedih ngeliat video itu tuh, kayak bapak itu ngomong kayak ini hanya disinformasi, sama sekali nggak ada rasa empati dengan teman-teman yang demo, teman-teman buruh yang menyuarakan pendapatnya. Harusnya kayak dihargai gitu loh. Maksudnya tuh ya ditanya dulu kenapa gitu, ada apa sama negara kita gitu. Sampai banyak loh yang demo itu, nggak sedikit, banyak itu cuma bilang disinformasi. Menurut kamu kan mas, kalau aku sih sedih banget sebenarnya sih karena kecewa. ya karena Pak
Pak Presiden ini pergi ke Kalimantan kan akhirnya banyak apa ya? Jadi nimbulin rumor baru kan akhirnya kayak isu-isu mulai pindah ke ganti presiden lah atau apa. Oh iya, jadi muncul tagar-tagar kan, yang lain. Jadi banyak kan orang yang andai saya menjadi presiden makanya kan nggak cuma 1-2 orang. Ya benar banget. Ya cukup agak kecewa memang dengan. Udah itu juga karena Pak Jokowi ini ke Kalimantan kan akhirnya yang seharusnya bisa meminimalisir korban dari demo ini ya. Aksi demo ini kan jadinya makin bertambah. Oke. Ya. Terus kalau misalkan kayak ada beberapa lah pemimpin daerah kita tuh ya cukup ikut andil, mereka turun tangan, mungkin memang menenangkan ya, ibaratnya kayak ngelus-ngelus udah naik, iya nanti bapak sampein gitu. Itu gimana? Apa kamu cukup mengapresiasi mereka atau ya biasa aja sih? Ya lebih bagus gitu sih. Iya, nyamperin gitu ya. Daripada mereka rusuh kan ngerusak gedung DPR. Nah ini juga nih untuk yang anarkis. Kalian sempat kan marah-marah soal biaya renovasi gedung DPR yang sangat mahal. Tetapi Anda merusak gedung DPR dan itu direnovasi lagi. Dan gedung DPR itu harus direnovasi lagi karena Anda. Jangan salahkan DPR kalau dananya sangat besar untuk merenovasi. Salah sendiri kenapa dirusak. Pajak kita bakal naik seperti itu. Aduh. Iya sampai halte Jakarta sih. Iya, halte Jakarta. Itu dibikin bukan pakai uang panis. Itu pakai duit pajak dan duit rakyat gitu ya. Sebenarnya kayak tidak dibenarkan lah yang anarkis-anarkis. Kenapa harus anarkis gitu? Dan saya juga cukup apresiasi sesama pemimpin daerah yang mereka mau turun itu sih. Ya itu tadi menghindari daripada tambah kacau terus juga banyak korban, banyak fasilitas yang ini. Ya cukup mengapresiasi untuk para pemimpin yang mau turun menghadapi para pendemo. Apalagi kan di masa pandemi ini ditambah kerusuhan udah pecah pala kena COVID. Iya benar, pusing orang-orang udah mentalnya udah kayak pekerjaan terus juga pusing udah meledak aja tuh di demo. Apalagi kan di Indonesia sekarang ini habis punya masalah-masalah besar lainnya kan sebelumnya seperti Pak Terawan yang entah kemana, kemudian juga kita itu kayak butuh kejelasan gitu ya. Masyarakat itu jenuh lah sampai dilarang-larang ngomong kata anjay. Dan sekarang ada rumor mau pulang. Kenapa emang mau pulang? Mungkin revolusi susah tambah pusing. Sebenarnya kayak udah jenuh sih masyarakatnya jenuh gitu ya. Ditambah lagi sekarang kemarin. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir kita. Apakah kepercayaan masyarakat ini sebenarnya udah nggak ada sama DPR, sama pemerintah gitu? Kalau ngelihat kejadian-kejadian ini ya kayaknya tuh DPR ngomong tuh kayak nggak ada benernya gitu, atau pemerintah ngomong tuh kayak nggak benernya. Apa memang kepercayaan rakyatnya sudah bodoh lah, terserah deh lu mau ngapain. Kayaknya sih udah masyarakat udah terserah lu ya. Terserah deh mau ngapain aja. Ya ini juga untuk masyarakat ya. Kalian itu selalu saja menyalahkan DPR. Secara logika kan DPR dipilih dari orang-orang kita lah. Ya kenapa kita waktu itu milih dia gitu ya? Jika terjadi masalah dengan DPR, jika ada masalah di dalam DPR, dan kenapa undang-undang ini bisa seperti ini? Itu karena DPR adalah pilihan rakyat. Cerminan kita. DPR adalah cerminan kita sebagai rakyat. Yang sedih banget ya. Masyarakat Indonesia bisa membuat kemacetan tanpa sebab. Ini kan macet panjang, saya tungguin sampai di sana. Ada apa? Kok tidak ada apa-apa macet? Iya benar-benar kayak bisa benar juga nih kayak DPR itu cerminan dari rakyatnya juga. Terus juga aku memang ngerasanya itu agak bukan agak sih ya, emang kayak udah nggak percaya gitu. Ini untuk menyelamatkan kita ada cuman beberapa. Iya beberapa ya. Nggak semuanya. Nggak semua bener-bener. Nggak semuanya anggota DPR itu ya. Ya ada loh yang kerja. Adalah anggota DPR yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Ya sekian dari kami. Oke, bye.